Banyak yang belum tahu kode sasis pada mobil pickup, terutama Chery Futura dan Mitsubishi SS, itu sebenarnya menandakan kelahiran dari unit tersebut. Coba sekarang kalian cek untuk sasis di mobil kalian, itu menandakan kode kelahiran dari kota mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bawa unit Chery Futura pickup tahun 2012. Untuk kondisinya seperti apa? Kita cek sama-sama bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Dan buat kalian yang beli unit ini di bulan Desember, kita kasih kaos Chery Futura seperti ini. Atau buat teman-teman yang beli Mitsubishi SS, kita juga ada kaos serupa Mitsubishi SS seperti ini. Bagian depan dan bagian belakangnya itu ada gambar Mitsubishi SS dan Hyper Auto Concept. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum beruntung atau belum beli mobil pickupnya atau belum beli mobil-mobil yang lain, teman-teman juga bisa dapatkan untuk kaosnya. Kalian hubungi di nomor admin yang kita cantumkan di deskripsi. Kalian bisa pesan langsung ke nomor tersebut. Untuk unitnya, Chery Futura 15 injeksi karena sudah tahun 2012. Awal-awal injeksi tahun 2007 ya. 2006 akhir juga sudah ada yang injeksi. Warnanya asli hitam. Untuk pajaknya ini bulan 3 habis masa plat 2023 dan pajaknya masih aktif. Dan untuk pajak per tahunnya itu di angka 1.158.000. Mungkin di angka 1.200.000. Untuk platnya ini RV. RV ini masuk di Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk mobilnya ini masih oke. Kita coba jalan persneling 1, 2, 3 sampai 5 sampai ke mundur. Itu persnelingnya normal. Kaki-kaki juga masih enak, setir nggak ada speleng dan tidak ada lari kanan dan kiri. Untuk unitnya dari segi body dia masih lempeng, natnya seperti ini. Bagian depan kondisinya juga ngaleng, masih ori. Celah-celah bodi seperti ini masih bagus. Grill dia masih oke, masih kenceng. Lampu-lampu kanan dan kiri masih bagus. Kemudian untuk bumper-bumper seperti ini dia masih lempeng dan kondisinya masih ngaleng. Kalau untuk bagian samping yang sebelah kanan seperti ini, memang ini mobil pickup ya. Kalau mobil pickup itu buat muatan, itu nggak bisa mulus banget kayak mobil-mobil penumpang atau mobil-mobil pribadi ya. Memang sih ada ya mobil-mobil pickup yang pernah kita review itu benar-benar masih mulus, masih bagus. Dan itu kalau kita lihat track recordnya memang jarang buat muatan. Jadi buat pajangan aja, kalau nggak buat jalan-jalan sehari-hari. Nah, kalau unit yang dipakai untuk kerja, dipakai untuk muatan, ya ada lecet-lecet bodi seperti ini. Ya bagian kanan untuk sopir ada lecet bodi seperti ini dan ada sedikit kempot untuk bagian pintu. Tapi kondisinya dia tetap masih ngaleng, masih bagus, catnya juga masih asli. Kayak nat-nat seperti ini, bagian samping juga masih oke, masih bagus. Pilar-pilar juga masih oke, masih bagus. Kayak talang-talang seperti ini juga masih utuh, masih rapi, masih bawaan aslinya. Sampai ke bagian belakang seperti ini, dia ada pelipit, terus kemudian ada sileran seperti ini, masih bagus, masih oke. Kalau bagian bak samping seperti ini, bagian kanan, itu juga baknya masih ngaleng kondisinya. Nat juga masih lempeng, kayak nitik-nitik pabrikan juga masih ada, masih terlihat jelas. Bodinya masih ngaleng, hanya ada, ya tetap karena mobil muatan, dia tetap ada kempot-kempot dikit untuk bagian bak belakang. Bagian pintu belakang seperti ini atau penutup bak itu juga masih bagus, masih oke. Poksi-poksi kelihatan menandakan ini cat masih asli, masih bagus. Engsel-engsel aman, tidak ada yang kropos. Kemudian lampu kanan dan kiri dia udah di custom pakai model akrilik dan LED seperti ini. Karet-karet penahan bantalan seperti ini itu masih oke, masih terpasang. Dan lanjut kita ke bagian bak, karena bak itu faktor yang krusial atau tidak kalah penting dari mobil pickup. Dan ini untuk baknya itu masih lempeng, masih bagus, tidak gelombang. Kalau baret-baret seperti ini catnya ngelupas, itu karena pemakaian dan karena muatan. Ya, yang terpenting adalah kalau mobil itu muatan berat, itu dia dari bodinya, itu bisa jadi dia sasisnya melengkung ke bawah atau ke atas seperti ini. Nah, itu bisa kita lihat. Kalau kondisi bak seperti ini memang mobil muatan, mobil buat kerja. Tapi kondisi baknya masih bagus, masih rapi, dan dia baknya ori pabrikan, bukan bak rakitan. Nah, seperti ini sileran-sileran masih ada, sileran-sileran masih bagus. Kondisi punggungnya juga masih oke, tidak kempot-kempot. Nitik-nitik pabrikan seperti itu dia masih rapi, masih kelihatan bagus dan aman. Kemudian untuk bodi-bodi yang sebelah kiri seperti ini, dia sama bodinya, kanan dan kiri masih bagus, masih ngaleng.
Kondisi nat-nat juga masih lempeng, ada nitik pabrikan juga masih kelihatan, aman, tidak ada dempulan. Celah-celah bodi, kanan dan kiri, celahnya masih bagus, masih rapi, menandakan bahwa sasisnya masih bagus, aman, tidak keropos, dan tidak bekas muatan berat yang kita sampaikan tadi. Pilar-pilar B juga masih bagus, masih oke. Bodi-bodi, pintu-pintu itu masih ngaleng. Cat-cat epoxy ada yang lecet dan kelihatan, tapi aman. Untuk yang sebelah kiri itu tidak kempot, tidak seperti yang sebelah kanan ada sedikit kempot. Lanjut kita ke area talang seperti ini yang sebelah kiri. Talangnya masih utuh, masih bagus. Nitik pabrikan atas bawah kalau diraba masih oke. Kemudian bagian atap juga masih bagus, ngaleng, aman, tidak ada dempulan. Ada celah-celah bodi dengan pilar seperti ini, celah bodi dengan bumper juga masih rapi, masih bagus, masih oke. Nat-nat jelas masih bagus. Sekarang coba cek untuk selebor yang sebelah kiri. Ada nggak ciri-ciri keropos atau bekas ditubruk dari bagian samping? Kondisi selebor bagian dalam, kondisinya masih bagus, aman, tidak ada yang keropos. Pelipit dari bagian dalam seperti ini juga masih rapi, masih bagus, aman, tidak ada yang keropos. Sekarang kita coba cek untuk selebornya di bagian atas. Nah, kita cek untuk kondisi selebornya seperti ini. Sambungan masih rapi, masih bagus, las nitik pabrikan dan sileran juga masih terlihat jelas, aman, tidak ada bekas reparasi atau bekas perbaikan. Kondisi lantai juga masih aman, dia nggak ada keropos, nggak ada bekas gantian atau nggak ada las-lasan, tambalan atau garapan. Kayak siler-sileran bagian depan juga masih rapi, masih bagus, dia masih ori bawaan. Bagian sileran pintu seperti ini, kondisinya juga masih rapi, sampai ke bagian bawah seperti itu, aman, tidak ada yang keropos. Area door trim itu udah di custom seperti ini, warnanya merah hitam dan ada audionya seperti ini. Untuk area dashboard seperti ini, dia aman, tidak ada pecah, tidak ada retak. Kita bawa jalan pun nggak getar, aman, tidak bunyi. Untuk area jok, dia juga udah di custom, udah di cover seperti ini, pakai warna merah dan hitam serasi sama door trimnya. Area pilar depan sebelah kiri juga, dia masih rapi kondisinya, aman, tidak ada ciri-ciri bekas perbaikan, bekas reparasi, atau bekas ditubruk dari bagian samping. Sampai ke pilar B kondisinya juga masih rapi. Untuk kondisi sasis tengah, dia sasisnya masih rapi, masih bagus, aman, nitik pabrikan masih ada. Jadi sasisnya itu masih orisinil. Kalau kita raba bagian dalam, kondisinya juga masih bagus, aman, tidak ada yang keropos, tidak ada yang bolong, atau ciri-ciri keropos tidak ada. Nah, yang kita sampaikan tadi, untuk sasis itu sebenarnya dia ada kode awal kelahiran dari unit tersebut. Kalau ini ada kode PWT, itu berarti mobil ini kelahiran dari Purwokerto, Jawa Tengah. Sasisnya masih utuh, masih bagus, sampai ke bagian lantai dari bagian bawah seperti ini, kondisinya juga masih rapi, masih bagus, masih oke. Nah, kondisi ban untuk yang belakang, itu bannya dia memang agak tua, agak tipis. Jadi kelihatannya memang ya, kalau untuk jarak jauh, luar kota, itu perlu diganti. Kalau untuk ban depan, dia kondisinya masih bagus, masih tebel, dan dia bannya itu kelahiran dari tahun 2023. Jadi bannya ini ban baru merek Bridgestone. Kemudian untuk area gardan, gardanya aman, tidak ada yang rembes. Kita coba tadi jalan, gardanya itu nggak bunyi, 1, 2, 3, 4, 5, aman, tidak ada bunyi dengung dari bagian gardan. Untuk anting kanan dan kiri, antingnya masih tegap, masih lempeng, masih oke, jadi antingnya tidak meleot. Betul-betul ini memang mobil bukan bekas muatan yang berat. Kemudian ini kondisinya untuk sasis yang sebelah kanan. Sasisnya juga dia masih sambungan seperti ini, masih kelihatan. Ini sambungan bawaan pabrikan, nitik pabrikan seperti ini masih ada, masih bagus. Aman, tidak ada yang keropos. Kalau kita raba bagian dalam juga dia aman, tidak ada yang keropos luar dan dalam. Kondisi sampai bagian belakang juga masih oke, masih bagus. Kayak bagian bawah itu, deck itu juga masih rapi, aman, tidak ada yang keropos juga dari bagian bawah. Kondisi untuk tangki bagian bawah ini dia aman, tidak ada kempot-kempot. Gearbox juga dia tidak ada rembes-rembes oli. Kemudian kita cek juga untuk bagian selebor yang sebelah kanan depan, itu kondisinya juga aman, tidak ada yang bolong, tidak ada bekas garapan, kondisinya masih bagus. Ban kanan dan kiri itu kelahiran tahun 2023 dan bannya masih tebel, masih bagus, masih oke. Sekarang kita cek selebor dari bagian dalam. Kondisi untuk selebor bagian kanan dari bagian atas seperti ini, sambungan masih kelihatan, masih bagus, masih oke. Ada sileran seperti ini, masih nitik, kelihatan masih bagus, silerannya masih oke, nitik pabrikan masih ada, kelihatan luar dan dalam. Jadi mobil ini tidak ada ciri-ciri bekas garapan dari bagian lantai, selebor, sasis, bak, bodi, semuanya masih oke, masih bagus. Oke, sekarang kita udah buka area mesin, kita buka di bawah jok. Untuk kondisi mesinnya, itu dia aman, tidak ada rembes-rembes dari bagian deksel seperti ini. Kondisi mesinnya kering, dari bagian karter juga dari bagian bawah. Tadi kita udah cek, kondisinya masih kering, masih aman, masih bagus. Nah, sekarang kita coba cek untuk kondisi olinya bagaimana. Apakah ada ciri-ciri kecampur sama air radiator. Kondisi olinya masih bagus, masih aman. Dia warnanya juga normal, tidak ada ciri-ciri kecampur sama air radiator. Kondisi sasis dari bagian dalam seperti ini juga kondisinya masih bagus, masih rapi, masih oke. Terus hanya aja ini untuk area mesin memang sedikit kotor dan
butuh dibersihkan. Tapi kondisi mesinnya kering, kondisi mesinnya masih bagus, masih aman. Coba sekarang kita starter, kita dengerin suara mesinnya bagaimana. Ini sudah kita starter, kondisi mesin stasioner, suaranya masih halus, masih oke, masih normal, tidak kasar, tidak ngitik. Nah sekarang kita coba naikkan RPM-nya. RPM kita naikkan, kita geber, suara mesinnya juga masih tetap halus, masih oke, masih normal. Untuk indikator RPM itu berfungsi secara normal, indikator bensin dan suhu itu juga berfungsi normal. Oke, dari unit ini, dari bodi, sasis, lantai-lantai, terus kemudian sileran-sileran, sampai ke kondisi bak, itu semuanya udah kita cek kondisinya. Dan buat teman-teman yang masih penasaran sama unit ini, kalian bisa hubungi nomor telepon yang kita cantumkan di deskripsi. Atau buat teman-teman yang masih penasaran juga bisa komentar di kolom komentar. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.